Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ini guys. Nah, mungkin beberapa waktu ke belakang saya pernah membahas pengalaman dalam memakai versi PT 1500 dan 1000 rpm ya teman-teman. Nah, yang saya pegang ini 1000 rpm ya. Ini untuk Honda Beat. Yang saya pakai itu Honda Beat Karbu ya. Masih yang lama, motor lama. Dan ya tidak bisa dipungkiri motor matic itu memang didesain dan dibuat pada umumnya bukan untuk motor kencang-kencangan ya teman-teman, karena itu dibuat untuk motor sehari-hari untuk kenyamanan ya teman-teman. Namun ya yang namanya manusia, kita kan pasti punya ekspektasi selalu yang berlebih ya. Sudah dikasih nyaman tapi performanya biasa-biasa aja, kita nuntut yang kencang juga ya, yang responsif. Nah, mungkin kita salah satunya bisa mengakali dengan modifikasi di bagian kirian teman-teman. Di antaranya kita bisa modif roller, kemudian versi PT. Paling itu aja sih yang saya pengalaman. Untuk simple dan mudahnya kita bisa modifikasi di bagian roller dan si PT-nya. Untuk bagian roller supaya beratnya responsif, kita bisa mengganti ya roller bawaannya itu dengan roller yang beratnya itu lebih rendah dari bawaannya teman-teman. Nah, beberapa waktu kemarin ketika saya upload video yang membahas tentang pengalaman memakai versi PT ini ya, jadi banyak yang nanya, gimana bang kalau saya pakai roller berat segini sama versi PT segini. Sebetulnya mah teman-teman bisa memperkirakan sendiri ya, motor teman-teman itu tipe apa, dari pabrikan mana gitu ya. Caranya seperti tadi sih hukumnya, kalau kita pengen responsif, kita bisa nurunin berat roller ke yang lebih ringan daripada bawaannya. Kemudian juga penggantian dari si versi PT bawaannya. Nah, kalau misalkan saya khususnya kasusnya Honda Beat ya. Honda Beat itu roller bawaannya itu adalah satuannya itu beratnya 12 gram teman-teman. Nah, saya pengalaman dulu pernah diganti pakai roller 8 gram pernah. Kemudian baru-baru ini saya pakai yang 9 gram ya. Kemudian versi PT saya pernah memakai yang 1500 selama 3 tahun pernah. Kemudian yang 1000 pakai 1000 selama kurang lebih setengah tahun pernah gitu kan. Sekarang tapi saya kembalikan ke versi PT orinya sih ya kalau saya. Namun memang roller saya memakai yang 9 gram teman-teman. Tapi baru-baru kemarin sih ya, 2 hari kemarin saya coba pengen diorikan lagi lah. Tapi nggak ori banget gitu kan. Kemarin itu saya beli roller berat 12 gram. Kemudian dipasang di mix dengan 9 gram. Jadi saya pakai roller 9 gram 3 biji dan 12 gram 3 biji. Nah, jadi saya pikir kalau misalkan diganti seperti itu bisa lebih apa ya, ke bahan bakar bisa lebih irit ya. Apalagi sekarang bahan bakar bisa dikatakan ya untuk orang-orang seperti saya ini yang masih mendang-mending, jadi serasa kerasa lah ya cepat habisnya gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri teman-teman, kalau misalkan kita ganti ke roller yang lebih ringan, memang tenaganya jadi responsif di awal, tapi konsekuensinya ketika kita sering banget dapat jalan-jalan yang lurus terus gaspol, kemungkinan besar konsumsi bahan bakar di motor kita itu akan sedikit lebih boros teman-teman, daripada ketika kita memakai roller yang memang beratnya orian ya teman-teman. Itu sih yang saya rasakan, dan memang banyak referensi juga yang mengatakan begitu ya. Saya merasakan dulu pakai roller 8 gram rata, terus pakai versi PT 1500 itu cukup sangat terasa ya. Untuk motor Beat Karbu saya itu kalau dulu diperkirakan ya, saya belum pernah sih nyoba seakurat mungkin dihitung konsumsi bahan bakar per liternya, tapi saya perkirakan dulu itu 1 liter itu hanya bisa sanggup
tembus 25-an kilometer lah, antara 20 sampai 25 kilometer 1 liter bensin itu. Dan saya rasakan itu cukup boros, tapi memang tenaga sih ya memuaskan gitu kan. Dari segi responsivitas lebih enak ya, power dari bawah ke tengah itu enak, walaupun ya top speed serasa agak kurang sih ya, agak kurang juga. Dan juga memang konsekuensi ya, pertama tadi boros ya bensin ke bensin konsekuensinya, walaupun tenaga oke, kita jadi dapat manfaat tenaga ya. Keduanya itu kita kalau misalkan pakai yang yang 1500 ya minimalnya ya. Kalau pengalaman saya itu seal yang ada di puli depan itu jadi cepat rusak teman-teman. Jadi kemungkinan besar si oli di dalam itu bakalan keluar, bakalan sering kasus seal puli depan itu jebol kalau misalkan teman-teman pakai roller yang ringan kemudian pakai 1500. Ya dia enggak juga kan, itu ibaratnya apa ya, maksa banget gitu kan ya ke mesin. Jadi si as pulinya itu ketarik secara tiba-tiba, nggak seperti biasanya gitu kan, sehingga sealnya yang kalah gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman motornya itu masih orian ya, jangan terlalu diganti dengan yang terlalu tinggi lah. Misalkan diganti pakai 2000 rpm itu terlalu ngeporsir banget ke mesin ya. Jadi kalau maksimalnya sih saya menyarankan, itu pun untuk motor karbu ya. Kalau misalkan motornya injeksi kadang harus, kalau nggak salah itu harus disetting lagi ecunya kalau nggak salah ya, karena memang dulu juga saya kalau tidak salah baca lagi dulu itu untuk karbu juga memang harus ada penyesuaian di anginnya ya kalau kita ganti Persipiti yang lebih keras teman-teman. Dan juga mungkin sedikit menyarankan, mengingatkan kembali tadi banyak yang nanya enaknya ganti roller berapa, terus Persipiti yang berapa. Kalau saya menyarankan sih untuk tips mengetahui teman-teman pengen enaknya berapa gitu. Kalau menurut kebanyakan referensi, jadi kalau misalkan pengen enak, ganti roller dengan maksimal 3 step lebih ringan daripada roller bawaan motor teman-teman. Nah, caranya gimana ngetahuin berapa beratnya gitu kan? Tinggal di Google aja cari, ketik berat bawaan roller motor apa gitu. Coba kalau saya misalkan berat roller bawaan Beat Karbu misalkan seperti itu ya, kita cari misalkan 12 gram ya, bisa kita ganti dengan berat yang 9 gram maksimal, atau mungkin 8 gram juga bisa, tapi jangan terlalu jauh ya, nanti bisa gerung motornya. Kalau saya pakai Beat yang notabene nya karbu pakai 8 gram itu masih oke ya teman-teman. Cuman lebih agak enaknya yang saya feeling rasakan itu 9, memang 9 lebih oke sih, lebih pas gitu. Kemudian juga Persipiti kalau masih mesin orian, ganti Persipitinya aja, jadi nggak usah ganti persentri teman-teman. Kenapa? Karena persentri yang lebih keras itu, jadi kalau misalkan apa ya, kalau dipasang jadi dia bakalan agak telat buat ngembang si kampas gandanya itu, yang otomatis mesinnya juga jadi lebih berat bekerjanya teman-teman, dan pasti gerung gitu ya. Jadi kalau saran ya ganti dulu aja roller ke yang lebih ringan dari bawaan, dan juga Persipiti yang ibaratnya nggak terlalu keras, bisa pakai 1000 atau maksimal 1500 teman-teman. Oke teman-teman, videonya nggak terasa udah 9 menit lebih, mau 10 menit ya, cuman ngomong-ngomong gitu doang. Ya mungkin videonya saya cukupkan sekian. Kalau misalkan ini bermanfaat silahkan like, di komen juga apabila ada yang masih mau ditanyakan. Dan juga jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan. Oke, see you teman-teman. Bye-bye.